Bismillahirrahmanirrahim. Al-wadi'atu aradatil midun. Selamat datang Bapak RW, silakan. Dalam Pak RW. Aradatil midun an yusafira ila qaryatihi fataraka kutubahu wa adawatihi inda rafiqihi liyuhafiza alaiha muddata ghiyabihi wa idza raja'a minha talaba tilkal kutubat wal adawati minhu fanusammi hadha tilmidal mudi'a wa rafiqahu al-wadi'a wal kutuba wal adawatil wadi'ata wa tutlaqul wadi'atu aidan alal aqdil muqtadi lidzalika fal wadi'atu hiya istinabatul ghairi fi hifzil mali wa arkanuha arba'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif fi hadzal kitab wa bi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila ruhi abi Kiai Haji Muhdin bin Kiai Haji Irsyad anna Allah Ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah Ta'ala yaghfir lahu wa yarhamhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-wadi'atu nitip titipan. Aradatil midun seorang murid ingin an yusafira dia bepergian pulang ila qaryatihi pulang kampung fataraka kutubahu wa adawatihi begitu dia tinggal di Depok tinggalin kitab-kitabnya dan juga alat-alat perabotan kantor atau alat-alat buat kuliahnya inda rafiqihi kepada kawannya yang satu kosan liyuhafizu 'alaiha agar dijaga buku-buku dan juga perabotannya muddata ghiyabihi selama dia tidak ada di Depok karena pulang kampung. Wa idza raja'a minha nanti apabila dia pulang dari kampung talaba tilkal kutuba dia akan meminta lagi kitab-kitabnya wal adawati dan juga alat-alatnya minhu dari temannya. Fanusammi hadza tilmiza al-mudi'a maka murid yang nitip itu namanya mudi' ya wa rafiqahu sedangkan kawannya yang ketitipan barang namanya al-wadi'. Ada mudi' ada wadi'. Mudi' yang nitipin, wadi' yang ketitipan. Wal kutuba wal adawati sedangkan kitab-kitab dan alat-alat punya kuliah itu al-wadi'ah barang titipan. Jadi nitip barang titipannya wadi'ah. Orang yang nitip mudi', sedangkan yang ketitipan wadi'. Wa tutlaqul wadi'atu dan juga bisa
katakan dimutlakan pengertian wadi'ah barang titipan, aidan juga alal aqdil muqtadi, yaitu transaksi untuk menjaga barang lidzalika tersebut. Fal wadi'atu, maka barang titipan, hiya istinabatul ghairi, yaitu memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menggantikan fi hifzil mali, di dalam menjaga harta kita, termasuk nitip uang, begitu. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya arba'atun, ada 4. Pertama, al-mudi', orang yang nitipin barang tersebut, termasuk pecahan uang rupiah ya atau dolar, sama nitip, kan uang termasuk barang. Atau kebon, nitip kebon, itu ada kisahnya titipan kebon. Seorang kaya raya nitip kebon anggur kepada Abdullah bin Mubarak waliullah. Dititip kebon, bukan beberapa meter lagi, hektar, banyak tuh buahnya, buah anggur. Pas sudah setahun, datang yang punya, nitip ya kepada Abdullah bin Mubarak, Abdullah, tolong ambilkan aku anggur. Diambilin, asem. Ini asem, cari yang manis. Diambil lagi, warna merah, asem. Warna hitam, asem. Ente nggak bisa milih yang manis apa? Wallahi, demi Allah Tuanku, selama setahun saya belum pernah makan satu butir pun anggur. Kalau yang jatuh ya udah saya kubur, karena ini hak orang. Sampai segitunya tuh Abdullah nggak berani makan nyicipin anggur, karena Tuhan belum memberikan izin kepada saya untuk mencicipinya. Kelupaan tuh tuannya. Jadi kalau kita ketitipan kebon, ada pohon durennya, umpama rambutan, mangga, kira-kira dicobain nggak kira-kira? Hah? Habis duluan, ada yang jagain. Jadi tanya deh. Itu kurang amanah. Jadi saking amanahnya Abdullah bin Mubarak, selama setahun itu dia nggak pernah berani ngambil, apalagi buat dimakan. Jadi mendingan jatuh ke tanah, buang, jatuh ke kebun tadi. Kenapa? Karena Tuhan nitipnya cuma jaga doang, bukan makan anggur. Jarang orang kayak begitu. Saya di kampung biasa nitip ya, sawah ada dulu, kemudian daerah Pandeglang namanya Ciakar, titip sama sepupu, nitip asal tahun, mohon maaf katanya lagi ini paceklik, terus uangnya sepegaran buat bayar ini, jadi beras enggak, duit juga enggak, akhirnya dijual beda sekalian dah. Begitu tuh nitip, itu mah saudara tuh ya, bagaimana orang lain. Begitu. Jadi begitulah kira-kira zaman sekarang itu susah yang orang amanah. Nitip kebun sampai segitunya Abdullah bin Mubarak nggak pernah nyicipin. Kalau kita kira gimana kira? Hah, Pak Ade? Udah habis, dijual duluan. Begitu. Termasuk nitip empang, ikan, sampai beranak pinak ke empang, biarin aja. Kalau mau minta sama yang nitipin, Pak, ikan nambah banyak, saya minta ya, mau ada acara krian nih, bangsa 10 ekor, ambil. Kadang-kadang orang kan nitip gituan kan bukan buat digunakan, cuman buat supaya enggak kena akar gitu kan, biar bersih aja kan. Jadi nempatin nitip orang bukan buat diambil, hanya buat invest saja. Kita yang ketitipan harus amanah. Satu butir anggur yang belum diberikan izin itu jadi masalah di akhirat nanti. Begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian yang kedua, al-wadi'u, orang yang ketitipan. Wa syurita fihi ma taklifun. Syarat di keduanya itu, yang nitip dan yang ketitipan harus taklif, akil balik. Begitu. Sama transaksi jual beli, harus yang taklif tuh. Udah ngerti dia. Kalau bocah belum akil balik, tidak sah transaksi jual belinya. Kalau mau nitip anak umur SD kelas 2, catat di kertas.
beli di warung nih, ya umpamanya gula sekilo, sisanya asam, tulis biar tahu. Oh iya, ntar yang rumah baca ini dari orang tua nih. Kalau nggak dipakai tulis, kadang-kadang bocah namanya beli gula sekilo, sisanya asam, dia jalan jatuh, dia lupa, akhirnya beli asam sekilo, sisanya gula. Bisa nggak begitu? Bisa. Bocah kesel yang punya rumah, jangan. Kenapa? Bocah nyuruh bocah masalahnya, begitu. Kemudian yang ketiga, al-wadi'atu, barangnya yang dititipin. Wa syartuha, syarat barang yang dititipin, antakuna ainan, harus berbentuk barang, benda, li khidmatihi, untuk bisa memang dipelihara, begitu. Walau kanat najisatan, meskipun yang dititipin barang najis, kakalbin yanfa'u, seperti anjing yang memang cerdas. Yang anjing itu anjing udah terlatih lah, yanfa', bisa bermanfaat. Timbul pertanyaan, anjing tidak najis, ini kitabnya nih, ya, walau kanat najisan, meskipun barangnya barang najis, kakalbin, seperti anjing najis. Sekarang banyak tuh beredar di YouTube, anjing tidak najis. Itu pendapat yang salah. Yang betul anjing barang yang najis. Kitab fikihnya ada ini, belum di kitab Fathul Mu'in ada yang menyatakan anjing dan babi itu barang yang najis. Jadi udah nggak bisa dipungkiri, ya. Cuman sayang sekarang di YouTube orang-orang yang bergelar, ya termasuk juga orang alim, mengatakan anjing tidak najis, padahal anjing najis, barang najis. Yang Pak, bagaimana jika kita melihara anjing? Dalam sebuah hadis di kitab Irsyad Ibad dikatakan, ya, ada rumah yang tidak akan dimasukin malaikat rahmat, yang mana di dalamnya itu terdapat satu fihi kalbun, yang ada anjing dipiara dalam rumah, malaikat rahmat tidak akan masuk. Yang kedua, surah taswir, patung-patung, itu akan masuk, ya. Jadi kalau umpamanya dapat gusuran tol nih, umpama ya Pak RW dapat gusuran tol nih, di belakang bikin taman, silahkan. Kan suka ada bacaan tuh, gambar burung bango gitu ya, ular, bikin, cuman palanya buntungin. Gambar ular, buntungin palanya. Ada buaya, buntungin palanya. Cuma apa kata orang ya, ini gimana arsiteknya nih, nggak ada palanya. Itu yang boleh begitu. Kalau ada palanya, nanti di akhirat orang itu nanti akan dituntut untuk meniupkan roh. Kita nggak mampu, diazab kita. Di patung jangan dipasang di rumah-rumah kita. Begitu. Kalau dulu zaman syariat Nabi Sulaiman masih dibolehkan memahat patung atau gambar dua dimensi, gambar-gambar ikan koi, gambar kuda. Kalau pas ada gambar kuda, lukisan bagus, pas palanya cat hitamin, hilangin bagus, nggak apa-apa. Jadi orang bingung, orang ya, orang aneh nih, gambar bagus ditutupin cat hitam. Itu. Yang kedua, ya, orang yang rumah yang nggak akan dimasuki oleh malaikat rahmat adalah taswir, patung-patung atau gambar-gambar binatang, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. 2 dimensi itu lukisan, 3 dimensi patung. Dan yang ketiga, fihi junubun, ada orang junub. Minimal kalau habis terjadi, ya, yaitu gencatan senjata, pasangan pasutri paling tidak selesai mau tidur wudhu dulu, paling tidak tuh penangkalnya, gitu. Kalau nggak wudhu, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada orang junub, suami istri. Kemudian yang ketiga, as-sighatu, yaitu yang keempat, as-sighatu, ucapan sighat, wa yakfi fiha, dan cukup ma yakfi fil ariyati, dalam masalah meminjam barang. Itu cukup, transaksinya cukup ngasihin, ngambil. Tapi kalau dari Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, ada istilah mesti ucapin tuh. Orang beli, tarima kaula meser, tarima kaula meli, begitu. Itu Imam Syafi'i. Tapi pendapat lain mengatakan cukup kasih barang, sodorin duit, tetap sah.
Nah itu begitu. Jadi ada ijab kabulnya, as-sighatu ijab kabul. Wal wadi'atu, dan yang namanya wadi'ah titipan, amanatun, itu adalah sebuah amanat, fi yadil wadi'i, pada tangan orang yang ketitipan. Fala yadmanuha, dan dia tidak akan mengganti, idza talifat, kalau rusak atau hilang, illa, kecuali bitta'addi, kalau ceroboh yang ketitipannya. Pak Hasim ya nitip motor ke saya, baik Pak Hasim pulang kampung, saya masukin ke garasi saya kunci, tahu-tahu dibobol maling, gembok hancur, itu ngablak, saya nggak ganti rugi. Tapi kalau taruh di luar doang ke pintu gerbang, tinggal sebentar dari maghrib apa isya hilang, ganti saya. Kenapa? Nggak dimasukin ke gerbang, saya teledor berarti itu, saya wajib ganti. Dan yang nitipin harus ngerti, dilihat bener pintu gemboknya hancur, ya udah deh, emang lagi apes kita nih, hitung-hitung menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi barang hilang jangan terlalu kita sakit hati, itu ada unsur baiknya, diantaranya ngerontokin dosa-dosa kita. Harga motor mahal, mobil mahal umpama, itu hancur dan lebur dosa-dosa kita nggak tahu aja itu dibalik hilang barang tersebut. Tapi kalau ceroboh yang ketitipan tetap wajib ganti. Tapi jika tidak, maka tidak ada penggantian gitu, andaikan sampai dibobol pintu gemboknya. Kemudian wa'adal wadi'i, dan bagi orang yang ketitipan, an yahfazah, harus menjaga al wadi'ata, barang titipan tersebut, fi makanin laikin, di tempat yang pantas, yang layak, yang kira-kira aman. Fa illam yaf'al dzalika, kalau siang ketitipan tidak melakukan hal-hal protektif, penjagaan yang pas, dominaha, maka dia wajib mengganti dengan kehilangan atau kerusakan. Nitip tetangganya laptop bentaran ya, kemudian ditinggal, ditaruh di bawah lantai, punya anak kecil 6 tahun, diguyur air kopi, ganti nggak tuh? Ganti, naruh laptop di bawah atas lemari, karena tahu wah di rumah ada anak kecil nih umur 6 tahun yang belum ngerti apa-apa, udah amankan, masukin dalam lemari, kunci, aman gitu. Wa idza tulibal wadi'u, apabila ya dipinta orang yang ketitipan tadi oleh orang yang nitip, bil wadi'ati, barang titipannya, falam yukhrijha, dia enggak mau memberikannya buru-buru, ma'al qudrati, padahal dia bisa memberikannya, hatta talifat, sampai hilang. Ya besok domina, maka yang ketitipan mesti ngeganti. Nitip motor, besok motor saya ambil ya, oh iya besok belum dianterin, lusa hilang barangnya, ganti. Kenapa? Gara-gara dia nggak buru-buru menyerahkan waktu dipinta. Boleh nggak dipinjam tuh barang titipan? Izin lagi sama yang punya. Pak, saya mau ada perlu motor di rumah lagi rusak nih. Motor bapak yang kemarin dititip di rumah saya pinjam ya. Oh ya silahkan. Begitu, pinjam. Kalau nggak pinjam namanya gosok tuh. Jadi make tanpa bilang, itu diharamkan dalam agama. Fa'id akhara, kalau orang yang ketitipan telat ya, ikhrajaha, mengeluarkan barang tadi, memberikannya, li'udrin, tapi karena ada uzur, lam yadman, maka tidak ganti. Pak, saya mau beli motor, wah besok aja deh, saya lagi di rumah saudara, hajatan ini. Oh iya nggak apa-apa, pas pulang dari hajatan hilang tuh motor di garasi, nggak jamin, nggak mengganti. Kenapa? Ada uzur dia, karena hajatan, dengan catatan motornya ditaruh di tempat yang safety, begitu.
Nah, hukmul wadi'ati, sekarang hukum menitip. Wa yusannu, dan disunnahkan ya, li aminin qabulul wadi'ati, bagi orang yang dapat amanat agar menerima titipan tadi, in wajada ghairahu, kalau memang ada orang yang lain yang bisa dititipin, ambil ya, kita bantu, niatnya bantu tuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, wallahu fi aunil abdi, Allah di dalam senantiasa menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhi, ya, selama hambanya menolong saudaranya. Cuman ada istilah nitip uang kadang-kadang kurang, kalau nitip omongan lebih, begitu. Suka begitu orang ya, nitip uang bisa kurang, nitip omongan lebih kadang-kadang. Nah, itulah barang titipan. Pindah ke halaman 39 untuk kajian bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghasbu akhadha ba'du talamidhi ghairul muaddabi kitaba zamilihi. Ini tentang gosok, ngambil minjem tapi enggak bilang, tuh namanya gosok, tuh haram dalam Islam.